Jadi kita pagi hari ini akan berbicara tentang replikasi. Nah, ingat lagi dogma sentral. Nah, kita kemarin udah bicara dogma sentral. Nah, dogma sentral ya. Nah, dogma sentral yang apa namanya? Yang pertama itu adalah replikasi. Ya, replikasi. Nah, jadi kemarin ya kita sudah membahas pada pertemuan keempat itu adalah replikasi DNA. Nah, berarti kalau pada pertemuan kita yang keempat itu ya replikasi DNA itu terjadinya di mana? Coba silakan dijawab. Ya, jadi ketika pertemuan keempat kita bicara replikasi DNA itu terjadinya di mana? Silakan dijawab di kolom chatnya. Ayo, silakan. Di mana terjadinya replikasi? Ayo dijawab di chat. Ya, jangan takut salah, nggak apa-apa. Nih, belum ada yang jawab. Kita kemarin udah bicara replikasi. Ah, ini sudah ada yang jawab, Nur. Di nukleus, di nukleus ya. Nah, di nukleus. Benar, bagus ya. Jadi replikasi itu terjadinya itu di nukleus. Nah, kalau itu istilahnya apa gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan in vivo. Nah, in vivo. Di nukleus, ya di inti. Nah, itu disebut secara in vivo. Ya, in vivo. Kadang-kadang orang bisa dipisah. Ya, in vivo. Nah, artinya di dalam tubuh. Ya, di dalam tubuhnya itu di dalam sel. Nah, ini di dalam sel. Ya, di sel. Nah, tepatnya nukleus. Nah, itu disebut dengan istilah in vivo. Nah, sekarang kita belajar lagi replikasi. Ya, nah, yang kedua, secara in vitro. Nah, secara in vitro. Ya, silakan dijawab. Apa itu artinya secara in vitro? Dua kata saja. Ayo, silakan. Jadi replikasi itu terjadi di nukleus di dalam inti sel pada kromosom atau pada DNA ya. Nah, karena kita udah belajar kemarin bahwasanya di dalam kromosom ada DNA. Oke, silakan dijawab. Ya, ini kromosom, ya, ini DNA. Hmm. Maka di dalamnya adalah gen. Nah, ini jangan lupa-lupa ini. Di luar nukleus, Pak, belum. Nah, iya, sebenarnya udah benar, udah hampir benar sih di luar nukleus, tapi di mana gitu. Nah, pakai aja logikanya Nurul. Kalau kalau replikasi itu terjadi di kromosom, ya, pada DNA, adakah DNA di luar inti? Secara umum tidak ada. Karena kromosom letaknya di dalam inti. Nah, makanya belum tepat dia di luar inti. Nah, ayo silakan yang lain, silakan. Ini baru Nurul saja baru yang bicara. Nurul Safira, Nurulita Safira. Ayo yang lain. Jangan takut salah. Ya, silakan diketik di chat.
Di luarnya udah benar, nukleusnya yang ditukar. Ayo silakan di chat. Jangan takut salah, itu aja kata kuncinya. Saya tidak akan marah kalau salah. Kita sebagai guru tidak boleh marah kalau murid kita salah menjawab. Sebab kenapa? Kalau dia udah tahu, ngapain dia belajar dengan kita? Kalau Anda udah tahu, ngapain kuliah? Udah jadi dokter barangkali kalau udah tahu gitu kan. Nah, jadi tidak ada masalah. Ya, ayo silakan. Baru Nurul aja baru sendiri yang chat ini. Apa itu in vitro? Kan Anda gampang, Anda tinggal browsing loh. Apa itu in vitro, dua kata. Ini apabila ini dilakukan di lingkungan yang terkontrol seperti tabung rasi atau cawan Petri. Ah, ini kan panjang betul, jawabannya udah benar. Tapi, nah ini dia ada benar, Walmore. In vitro itu adalah replikasi, in vitro itu artinya di luar tubuh. Iya, di luar tubuh. Melengkapi jawaban dari Aprilia, di mana? Ini di dalam tabung reaksi. Ya, seperti dalam tabung reaksi gitu. Nah, benar. Jadi kalau dua katanya saja in vitro itu di luar tubuh. Lebih jelasnya, ya di dalam suatu alat. Ya, di dalam suatu alat. Ya. Apa nama alatnya? Ah, nanti. Ya, jadi kalau kita bicara replikasi in vitro, berarti artinya adalah perbanyakan DNA di luar tubuh. Ya. Nah, ini ingat tadi ya, kita ini bicara DNA ya. Nah, DNA, ingat-ingat ini kita tidak lepas dari DNA. Satu ada dogma sentral, replikasi. Nah, lalu ini dibagi dua, ya. Nah, ini satu, oke. Nah, ini dua, ya. In vitro. Jadi maksudnya replikasi in vitro. Berarti apa? Nah, ini berarti replikasi yang pertama ini rasa namanya in vivo ya. Nah, replikasi in vivo. Oke, jadi begini bagusnya sebentar. Ada lagi ini, tapi dia bukan kaitannya dengan replikasi ya. Nah, jangan Bapak bikin di sini ya, nanti Anda ragu. Ya. Nah, in vitro, in vivo, in vitro. Ya. Jadi kalau ini terjadi dalam tubuh, kalau ini terjadi di luar tubuh, ya. Kalau arti katanya di luar tubuh, tapi maknanya di lab, di laboratorium. Ya, maknanya di lab. Jadi ada replikasi secara in vivo, ada replikasi secara in vitro. Nah, di lab. Ya, ini di dalam tubuh, tepatnya nukleus. Ya. Ini di lab, tepatnya dengan PCR. Nah, hari ini ya seperti tugas yang saya buat di grup, manfaat PCR dalam PCR, PCA bacanya, PCR boleh, PCR juga boleh, tapi orang membacanya PCR. Nah, seperti tugas yang saya berikan, manfaat PCR dalam era pandemik. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menjawab. Nah, itu dia.
Nah, sekarang ya, sedikit lagi. Replikasi secara in vivo ya di dalam tubuh terjadi di nukleus itu dalam rangka apa gitu ya, dalam rangka apa, satu kata saja ya, dalam rangka apa, mengapa perlu replikasi di nukleus itu, replikasi secara in vivo itu, kan kita perlu juga tahu kenapa harus terjadi, mengapa harus ada replikasi in vivo. Silakan. Karena apa gitu? Dua kata saja. Silakan dijawab di chat. Dua kata saja. Mengapa perlu replikasi? Ya. Replikasi in vivo. Kita repot-repot aja berbicara replikasi, tapi tidak tahu untuk apa gitu. Ayo, silakan. Sekali lagi jangan takut salah. Ayo, silakan. Jawab di chat. Untuk menggandakan sel. Ya, untuk menggandakan sel. Menggandakan sel artinya adalah mitosis. Ya, benar, bagus. Ini jawaban Nurul. Ini Nurul aja baru yang bicara nih. Ayo. Nah, ini kan kemarin, ya, ingat pelajaran mitosis ya. Ini di dalamnya ada inti, di dalamnya ada kromosom ya, ada DNA. Ingat ini lagi. Nah, ini ya. Ini jangan lupa-lupa. Nah, ya. Berarti lingkaran besar ini adalah nukleus ya. Nah, nukleus ya. Nah, ini nukleus ini. Nah, nah ini dia nukleus. Ketika terjadi mitosis, ya, saya singkat saja MT saja ya, kan terbentuk dua sel anak. Nih. Ya. Ini dua sel anak. Nah, jika ini mitosis pada manusia, berapa jumlah kromosom manusia? Ya. Silakan dijawab. Berapa jumlah kromosom manusia? Ini sudah saya singgung di awal. Kita mau menjawab ya, mengapa perlu fertilisasi in vivo? Ayo, silakan dijawab. Yang lain. Dua puluh dua pasang. Ya, Nike yang benar. 23 pasang. Ya, 23 pasang. Ya, oke. Nadia sudah benar. Ya, sudah cukup. 46 buah. Nah, itu boleh. Aprilia, 46 buah atau 23 pasang. Ya, pakai atau ya. Nah, gitu. Oke. Bagus. Oke. Berarti di sini ada kromosom 23, 46 aja ya. Nah, 46. Nah, kalau dia mitosis hasilnya kan sama. Maka di sini juga ada 46. Ya. Nah, mengapa? Nah, ini saya hapus biar jelas. Nah, mengapa dia bisa 46 ini menjadi 46? Maka ada di masa mitosis itu, ya pada masa siklus sel, ini ingat nanti siklus sel
maka dia pernah berjumlah 92 atau disebut dengan 4N. Ya, 4N dia sementara. Nah, mengapa dia ini 2N ya, ini disebut juga dengan 2N. Ya. Maka 2N menjadi 4N itu kan replikasi. Ya. Replikasi. Nah, jadi mengapa perlu ada replikasi in vivo? Ya, untuk proses mitosis. Nah, kalau enggak akan kacau nanti jumlah kromosom makhluk hidup ya kalau tidak terjadi mitosis. Sebab logikanya kalau dia membelah ini tentu ini harusnya cuma jadi 23 karena dia 46. Ya. Nah, kalau ini membelah lagi tentu akan menjadi cuma 11,5. Ya, karena ini 11,5 kan. Nah, kalau gitu gimana sel kita? Begitu semakin ke ujung sel kita semakin kecil dong jumlah kromosomnya. Nah, tidak demikian. Ya. Jumlah kromosom sel kita itu di mana saja diperiksa itu jumlahnya adalah 46. Kecuali pada sperma dan ovum. Sperma dan ovum. Karena pembelahnya adalah meiosis. Ya. Karena pembelahnya adalah meiosis. Maka sperma dan ovum kromosomnya 23 buah ya. Nah, tidak 23 pasang ya, 23 buah. Nah, makanya ketika fertilisasi ketemu sperma sama ovum, maka terbentuk zigot dengan kromosom 46. Nah, di screenshot saja ya, atau dicatat kalau mau perlu. Ya. Jadi sudah tahu ya mengapa harus terjadi replikasi secara in vivo. Boleh tanya, silakan tanya di chat saja. Silakan tanya di chat. Ada yang mau tanya di chat? Nah, tidak ada. Baik. Kalau mau bertanya, tulis saja di chat. Sekarang kita masuk topik hari ini. Nah, Zahratul, prodi Anda apa? Zahratul Hayati. Pendidikan biologi B, Pak. Iya, pendidikan biologi. Hari ini saya kan materi kita tuh kan replikasi secara in vitro. Tapi sampai detik ini saya menjelaskan replikasi in vivo yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di dalam didaktik apa namanya yang saya lakukan tadi? Silakan, Zahratul. Apa namanya yang Bapak lakukan tadi di dalam ilmu pendidikan? Silakan jawab di chat yang lainnya, Zahratul terutama. Ayo, silakan jawab di chat. Yang Bapak lakukan tadi itu apa namanya? Kan kita belum masuk ini materi yang akan kita pelajari. Ya, ayo, silakan. Jangan takut salah. Cepat gerak chatnya dikit. Ya. Silakan. Review materi pengantar ini yang paling benar. Dini Fitratun, Fitrahtun ya, Dini Fitra Dini. Persepsi yang paling tepat namanya. Review materi juga benar, pengantar juga benar gitu. Keterampilan membuka pelajaran juga benar, tapi yang paling tepat itu adalah apersepsi. Ya, ya apersepsi. Jadi apersepsi itu adalah menjemput kembali pelajaran yang sudah pernah diajarkan. Ya,
Kenapa perlu dijemput? Karena memang materi itu saling terkait. Ya. Jadi kita tidak boleh ujug-ujug masuk kelas, hari ini kita belajar replikasi in vitro gitu. Ayo kita belajar PCR. Bisa saja mahasiswa bingung atau murid bingung. Ini apa hubungannya dengan materi pelajaran kemarin atau pelajaran sebelumnya gitu. Nah, ini keterampilan seorang guru ya yang harus dikuasai ya. Ya, yang harus Anda kuasai. Ya, namanya keterampilan apersepsi. Ya, apersepsi. Jadi dijemput kembali pengalaman atau pelajaran sebelumnya. Dan itu adanya di pendahuluan atau pembukaan pembelajaran. Kan pembelajaran itu bisa dikelompokkan menjadi 3 saja ya. Kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan tutup. Ya, nah, tutup. Nah, tadi kita di sini di pembuka. Oke, bagus ya. Boleh dikatakan ini benar ya. Nah, baik. Oke, kita hapus dulu. Ya, makanya saya tanya prodinya apa. Kalau orang pendidikan dia perlu dijelaskan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Tanya, nggak ada yang mau tanya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kita bicarakan. Nah, ini. Untuk apa replikasi in vitro atau PCR kita lakukan? Ya, untuk apa? Nah, mudah-mudahan yang sudah menjawab tugas bisa menjawabnya. Silakan dijawab. Mendeteksi ada nih si Fauzia mendeteksi keberadaan virus. Ya, untuk mendeteksi keberadaan materi genetik. Ya, ya benar ya. Untuk mendeteksi keberadaan materi genetik. Kalau sehubungan dengan COVID tentu untuk mendeteksi keberadaan materi genetik virus itu dalam tubuh kita, ada dia atau tidak gitu. Jadi benar untuk mendeteksi keberadaan material genetik. Ya. Nah, sekarang materi genetik itu ukurannya mikro. Ya, ukurannya mikro. Mikro. Ya, sangat sangat halus. Nah, makanya bagaimana cara mempelajarinya? Nah, makanya dia dijadikan besar. Dijadikan dia besar. Nah, dijadikan dia besar. Big dia. Amelisa. Iya, Pak. Amelisa posisinya sekarang di mana ini? Di rumah, Pak. Ya, dia di rumah. Di rumahnya di mana? Di Mandailing Natal, Pak, Sumatera Utara. Mandailing Natal. Nah, oke. Rumah terdekat di rumah Amelisa itu sekarang ya tetangga ya. Kalau Melisa panggil dia dari rumah Melisa saat ini manggilnya secara normal aja, kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran berarti dekat. Rumah ketiga dari rumah Melisa lagi. Bayangkan rumah ketiga. Tadi ke rumah kedua tuh, rumah pertama. Kalau dipanggil karena memang saking dekatnya kedengaran. Mungkin ada teman Melisa, rumah ketiga. Kalau dipanggil, kedengaran nggak? Kalau secara normal mungkin tidak, Pak. Tidak lagi ya. Iyalah, kecuali teriak-teriak ya, itu mungkin. Nah, ini panggil normal aja. Sekarang
Di rumah ketiga itu siapa namanya yang mau Melisa panggil? Contoh aja. Rainan, Pak. Rehan. Baik. Ya. Sekarang Melisa mau memanggil Rehan, tapi hanya dengan suara yang normal saja. Apa solusinya bagi Melisa? Rehan, minta tolong, gitu. Nah, apa solusinya bagi Melisa? Gunakan teknologi. Detail. Apa? Iya, pakai teknologi. Pak. Ya, Ditelepon, silakan. Pak. Pakai apa? Pakai apa? Gimana Pakai caranya, Melisa? pakai pakai HP, Silakan. Pak. Oh, pakai HP. Ini kebetulan ini zamannya belum ada HP. Nah, gitu. Sekarang iyalah. Enak aja kalau nggak kedengaran pakai HP. Oke. Solusi yang kedua, benar pakai HP. Tapi kan kalau HP hanya Rehan aja yang mendengar. Sedangkan sebenarnya kita mau orang lainnya, kakaknya, adiknya, ibunya mau mendengar juga gitu loh. Karena konsepnya kita mau memanggil orang yang ada di rumah itu. Ayo silakan Melisa, gimana caranya? Minta tolong ke tetangga. Oh, minta ini tidak teknologi itu. Ini pakai teknologi. Oh, pakai teknologi. Pakai apa? Jalan aja, Pak. Jalan kan ada teknologi. Ayo silakan jawab di chat, tolong dibantu si Melisa. Ketika mau memanggil orang 3 rumah dari rumah kita, tapi dia bisa mendengar bahwasanya kita panggil. Silakan coba dijawab pakai teknologi. Nah, menggunakan pengeras suara. Nah, menggunakan pengeras suara. Pengeras suara itu apa namanya? Yang ada di masjid. Apa nama pengeras suara? Ayo silakan jawab di chat. Nah, ayo silakan. Siapa saja boleh jawab. Pengeras suara itu apa namanya di chat? Jadi toa. Ya, toa. Oke. Speaker. Ada lagi satu lagi. Mikrofon. Mirip dengan speaker. Mikrofon. Nah, satu lagi ada komponennya. Supaya dia lebih keras lagi. Speaker, mikrofon itu bersama. Ayo satu lagi. Sehingga suara bisa lebih keras. Megafon sebenarnya speaker juga. Sebenarnya loudspeaker, speaker juga. Silakan, satu lagi. Harusnya yang hobi-hobi musik ini ngerti nih. Sedikit lagi, silakan. Tulis di chat. Yang selalu ada di organ tunggal di masjid. Sebab kalau kita punya mikrofon aja alat ini suara kita kan belum besar. Kalau kita gunakan aja mikrofon yang ada di apa namanya di tape, di LCD, CD gitu kan, belum keras. Ayo sedikit lagi sound system. Iya. Tapi lebih tepatnya amplifier ya. Nah, sound system itu dia sistem. Ada mic-nya, ada kabelnya gitu, amplifier. Kenal amplifier? Yulia, Ampli. Halo Yulia. Iya, Pak. Kenal Ampli? Kenal Pernah Yulia dengan dengar, pernah apa? dengar tapi kurang tahu itu apa, Oh, Pak. belum pernah dengar tapi kurang lihat, tidak pernah lihat mungkin. Oke. Nur Mutiara, kenal dengan Ampli? Iya, Pak, kenal. Kenal, pernah lihat? Pernah. Pernah menghidupkan? Pernah. Pernah. Menurut Nur, guna Ampli itu kan agar suara kita bisa didengarkan oleh orang yang jauh gitu kan. Makanya di masjid ya ada orang azan di masjid maka kedengaranlah jauh. Itu kenapa? Itu kan karena kalau kita ngomong normal saja suara kita kecil. Ya. Maka untuk memperbesar suara, maka kita gunakanlah sound system atau amplifier atau ampli. Ya. Nah, sekarang ya itu kan suara tadi. Sekarang tuh yang mau kita perbanyak itu DNA. Ya, DNA.
Nah, maka alatnya namanya PCR. Nah, alatnya namanya PCR. PCR. Ya. Nah, PCR nama alatnya. Jadi PCR inilah yang mampu mereplikasi DNA itu berjuta-juta kali. Ampli bisa mereplikasi suara kita itu mungkin beribu kali gitu. Sehingga jadi terdengar bagi banyak orang pada daerah yang luas. Jadi antara PCR dengan sound system prinsip kerjanya sama. Menggandakan atau mereplikasi. Sound system apa yang direplikasi? Suara kita. Ya. PCR apa yang direplikasi? DNA kita. Ya. Supaya apa? Supaya menjadi lebih banyak. Karena dia apa? Karena kecil. Kenapa kita pakai sound system untuk ngomong? Karena suara kita kecil. Mengapa kita pakai PCR? Karena DNA itu kecil ukurannya. Makanya perlu diperbesar. Nah, di sisi lain sebenarnya PCR ini juga mirip dengan mikroskop. Untuk bisa melihat bakteri kita kan menggunakan mikroskop. Kenapa? Karena bakteri kecil, maka perlu dia diperbesar. Maka mikroskop yang diperbesar adalah ukurannya. Ya. PCR yang diperbesar adalah jumlahnya. Mikrofon yang diperbesar adalah apanya namanya itu ya? Frekuensi suaranya mungkin ya. Nah, frekuensi suaranya. Iya. Oke, paham ya?